Selamat siang, Bapak, Ibu, dokter, dan nurse sekalian yang hadir pada ruang Zoom pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, mungkin saya diberi kesempatan untuk sharing mungkin terkait dengan perawatan pada pasien luka bakar. Sebelumnya memang harusnya materi ini materi terakhir ya, materi terakhir ya, nurse ya. Jadi harusnya belakang setelah pengenalan tentang luka bakar terlebih dahulu. Tapi sedikit perubahan, jadi mungkin materi saya masuk lebih dulu. Nah, walaupun nanti mungkin ke pembicara berikutnya untuk lebih detail terkait dengan proses luka bakar dan sebagainya, mungkin pembicara berikutnya. Jadi ini lengkap dulu ya, nurse ya, untuk nurse Nurma apa nurse Iya, Lesari. Ya, saya betul. loncat ke perawatan lukanya langsung ya. Betul, betul, Bu. Ya, Iya, jadi baik. nanti Mungkin nanti untuk penilaian saya awal dan langsung yang aja ya sama modern dressingnya langsung jadi satu aja. siap, Ya, silahkan. supaya langsung bisa cepat selesai. Baik, Baik. eh, eh, saya izin share screen. Nah, apakah sudah tampak? Nurse Norma, apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Lanjut. Ya, sekali lagi selamat pagi atau selamat siang buat rekan-rekan semuanya, buat dokter, buat perawat, buat Bapak Ibu yang hadir pada ruang Zoom pada siang hari ini. Nah, sesuai dengan permintaan dari Pro Emergency, kita akan sharing terkait perawatan luka bakar superficial, parsial, dan full thickness. Mungkin saya share terkait apa yang dilakukan di RSCM. Ya. Nah, sebelumnya saya lihat memang banyak praktisi kesehatan semua ya yang hadir ya. Jadi memang semuanya mungkin sudah berpengalaman juga di dalam menangani pasien luka bakar. Nah, ini nama saya tadi sudah dikenalkan. Eh, Sekilas mungkin kita kembali dulu ke definisi dari luka bakar itu sendiri. Jadi sebelum kita panjang lebar tentang perawatan lukanya, mungkin saya bahas sedikit tentang luka bakar itu sendiri apa. Jadi luka bakar itu sendiri merupakan kerusakan pada kulit atau jaringan lain yang disebabkan karena panas atau radiasi, radioaktiviti, elektrisitas, friksi, ataupun kontak dengan zat kimia. Jadi sebenarnya semua kita pasti mungkin pernah mengalami ya, bukan mungkin lagi, tapi pernah mengalami luka bakar. Walaupun mungkin tidak dalam kondisi yang perlu perawatan. Ya, kena sinar matahari akibat paparan yang terlalu lama di bawah sinar matahari, seperti saat berenang, kemudian atau mungkin kena zat kimia akibat dari penggunaan apa namanya zat kimia pada perawatan kulit dan sebagainya. Jadi memang semua itu menimbulkan kerusakan pada kulit atau jaringan ya akibat paparan panasnya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, ini penyebabnya itu yang menimbulkan cedera pada kulit itu bisa cairan panas atau benda panas ataupun api ya yang bisa menyebabkan kulit kita cedera ataupun rusak. Nah, seperti tampak pada gambar di sini bahwa dalam 2 detik aja kalau kita terpapar dengan suhu yang cukup tinggi ya, suhu eh, benda padat ataupun cair sekitar 148 derajat Fahrenheit, maka ini akan menimbulkan cedera atau kerusakan yang cukup serius, ya. Seperti kalau di tempat saya, bahkan beberapa mungkin ketumpahan kopi pada saat ibunya atau bapaknya sedang membuat kopi atau teh. Nah, ini seringkali masuk ke unit luka bakar. Jadi, kadang, nah ini yang saat ini sedang dirawat itu karena masuk ke panci, ya panci karena orang tuanya sedang memasak, anaknya ikut bermain di dapur dan masuk ke panci. Jadi memang walaupun cuma sebentar langsung diangkat, tetapi cedera itu sudah terjadi pada kulit. Ya, nah eh, pada beberapa pasien kami bahkan pada saat mau memandikan, nah ini mungkin kita sebagai ada ibu, ada bapak di sini, jadi kadang-kadang anak-anak ikut bermain, nah ini yang sering kali menimbulkan cedera ya pada saat ikut dengan kita sedang memasak atau sedang memperbaiki kendaraan tanpa sadar kontak dengan panas. Nah, itu juga bisa terjadi menjadi sumber cedera pada kulit. Nah, klasifikasi luka bakar kalau berdasarkan cederanya yang terjadi, maka luka bakar itu diklasifikasikan menjadi ada superficial epidermal burn, ya, jadi hanya sampai kerusakan
pada epidermalnya saja, epidermal kulit kita. Kemudian ada yang namanya superficial dermal burn. Jadi atau kita kenal, kalau kami kenal di sini adalah dengan derajat 2 dangkal. Kemudian ada deep dermal burn atau dikenal dengan derajat 2 dalam. Dan full thickness burn atau derajat 3. Biasa diklasifikasikan seperti itu. Jadi ini adalah klasifikasi luka bakar berdasarkan kerusakan kulit ya yang terjadi ya. Akibat tadi paparan panas atau penetrasi panas karena kontak atau kontak dengan sumber panas seperti air, api dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat lagi kerusakan pada kulit akibat paparan panas tersebut, di mana derajat 1 itu biasanya hanya mencapai epidermis. Jadi kalau kita lihat hanya berupa kemerahan, ya seperti gosong akibat terpapar sinar matahari yang lama sehingga epidermisnya rusak dan biasanya berwarna merah atau akibat panas ya saat memasak mungkin ibu-ibu, nah ini biasanya berwarna merah. Kemudian ini tidak ada bula, biasanya ini tidak ada bula ya. Kemudian tapi memang agak perih ya, rasanya perih, tapi bisa sembuh sendiri pada 5 sampai 10 hari dia bisa sembuh sendiri ya. Kalau Bapak Ibu sejawat semuanya pernah berenang ataupun kena uap panas yang cuman menghitam ataupun apa namanya kemerahan, hanya kemerahan saja, maka biasa sembuh dalam 5 sampai 10 hari ya. Nggak perlu di debridement, nggak perlu dirawat khusus, itu biasanya pulih sendiri. Nah, sedangkan derajat 2, ini derajat 2 pun kita bedakan. Ada 2 dangkal, ada 2 dalam. Ya. Untuk derajat 2 atau dikenal dengan partial thickness burn, ini biasanya sudah mencapai dermis. Kalau pada di gambar ini, jadi tadi hanya pada epidermisnya saja, tetapi kalau pada derajat 2 ini sudah mencapai dermisnya. Ya, sudah mencapai dermis, biasanya warnanya merah kalau dangkal. Jadi kalau dangkal warnanya masih merah, tetapi kalau dia derajat 2 dalam warnanya menjadi lebih pucat. Ya, menjadi lebih pucat. Ya. Nah, biasanya pada luka bakar derajat 2 ini muncul bula ya atau gelembung. Nah, blister ya, biasanya muncul gelembung atau blister atau bula. Dan biasanya pada derajat 2 ini pasien biasanya mengeluh nyeri. Nah, ini biasanya perlu penanganan ya, penanganan khusus. Memang akan sembuh tapi cukup lama waktunya. Kadang memerlukan 2 sampai 3 minggu untuk yang dangkal, bahkan sampai 8 minggu untuk yang dalam. Jadi biasanya perawatan luka bakar itu nggak ada yang 3-4 hari ya, kecuali cuman selebar koin ya, nggak perlu dirawat ya di luka bakar, di unit luka bakar ataupun di ruang perawatan khusus luka bakar. Tetapi untuk luka bakar derajat 2 atau yang 2 dalam maka butuh penanganan khusus. Bahkan mungkin diperlukan tindakan operasi nantinya. Nah, kemudian ini contohnya ya. Derajat 2 sampai superficial ini mencapai dermis papilernya di mana terdapat bula atau blister ya. Sedangkan yang sudah mencapai dermis retikuler biasanya sudah tampak lebih pucat seperti ini. Ya, ini kebetulan ini bulanya sudah nggak intek ya. Bulanya sudah pecah. Ya, bulanya sudah pecah. Nah, kalau ini bulanya masih utuh. Nah, untuk derajat 3, ini biasanya luka bakarnya dikenal dengan full thickness burn. Ini sudah mencapai seluruh dermis, bahkan bagian bawahnya. Ya. Jadi sudah mencapai seluruh dermis. Sudah nggak tersisa lagi dermisnya, bahkan lebih dalam, ya sampai ke subkutan. Ini sudah kerusakannya. Biasanya pada luka bakar derajat 3 ini cenderung keras, warnanya putih atau kehitaman, terdapat eskar, kemudian jaringan mati, ya, jaringan nekrotik. Nah, di sini karena saraf-saraf perifernya rusak, maka biasanya pasien tidak merasa nyeri. Jadi, biasanya kalau kita gosok-gosok, ini pada saat kita merawat, ini pasiennya nggak akan mengeluh. Berbeda dengan derajat 2 tadi, ya, karena saraf-sarafnya di sana masih baik. Ya, sehingga pasiennya cenderung nyeri kalau kita lakukan penggosokan yang cukup keras. Tetapi kalau berbeda dengan derajat 3. Nah, ini penyembuhannya butuh waktu yang lebih lama. Ya. Dan pada luka bakar derajat 3 ini penyembuhannya tidak sempurna. Dan ini biasanya perlu tindakan debridement bahkan sampai dengan penutupan kulit ya atau skin graft nantinya. Dan biasanya dilakukan oleh dokter bedah plastik. Nah, untuk derajat 4, biasanya kami
jarang menggunakan derajat 4 ya, karena biasanya sampai derajat 3. Tapi kalau udah derajat 4 ini sudah mengenai organ di bawahnya, sudah mengenai tulang, ya, bahkan ikut mati, ini biasanya pada luka bakar listrik yang kadang muncul seperti ini. Ya, biasanya hitam, keras, SK-nya ada, tidak berasa nyeri. Kalau kita otak-atik juga udah nggak berasa nyeri, pasiennya udah kaku. Ya, ini penyembuhannya sudah sulit ya, dan biasanya kalau di tempat saya biasanya dokter bedah plastik akan melakukan proses amputasi untuk memutus rantai infeksinya ya, supaya tidak terjadi kerusakan lebih lanjut pada organ berikutnya, ke jaringan berikutnya. Nah, ini perbedaannya ya. Derajat 1, derajat 2 dalam, kemudian derajat 3. Nah, kalau dilihat dari luka bakar itu sendiri, kalau seseorang kena luka bakar, maka semua bagian yang luka itu tidak akan sama area permukaan yang terkena. Jadi bisa kita lihat, ada yang derajat 2 dangkal, ada yang derajat 2 dalam, dan ada yang derajat 3. Nah, itu biasanya kalau di tempat kami itu akan dikelompokkan. Berapa persen derajat 2-nya, berapa persen derajat 3. Nah, walaupun totalnya nanti misalnya 40%, tetapi derajat 2-nya sekitar berapa, kemudian pada bagian mana, nanti ada tandanya, ada dokumentasinya. Ya. Nah, untuk zona hiperemis, zona hiperemis ini biasanya dapat kembali normal seperti semula tanpa menimbulkan kecacatan. Kenapa? Karena sirkulasinya masih baik ya, ditandai dengan warnanya masih merah, pembuluh darahnya masih baik, sehingga sirkulasinya juga masih baik. Jadi, proses penyembuhan akan berjalan dengan baik. Berbeda dengan daerah yang sudah statis yang berwarna kuning ini. Nah, di sini zona ini bisa menjadi masuk ke zona yang lebih dalam. Kalau proses pendalaman panasnya juga misalnya tadi terus, kemudian atau sirkulasinya tidak adekuat. Ya, kalau sirkulasi tidak adekuat, luka yang tadinya dangkal bisa menjadi buruk. Nah, ini harusnya sama pembicara pertama ya akan dibahas tentang sirkulasi pada pasien luka bakar, bagaimana sehingga dia merusak pada jaringan kulit. Jadi biasanya kalau luka bakar itu hari pertama datang mungkin pada saat dia datang mungkin tidak terlalu dalam ya, kelihatannya masih pink. Tetapi karena sirkulasinya nggak bagus datang, nah itu akan berubah, lukanya itu bisa berubah ya menjadi kekuningan ya atau menjadi mengalami perburukan ya. Nah, sedangkan zona koagulasi ini biasanya sifatnya cederanya sudah bersifat permanen. Karena apa? Karena paparan dengan sumber panas. Ya. Jadi ini sudah sulit untuk pulih kembali secara langsung dan ini biasanya butuh tindakan debridement ataupun debridement oleh dokter bedah ya. Nah, kemudian untuk perawatan luka itu banyak yang mengatakan perawatan luka bakar itu rumit, udah deh nggak usah pusing-pusing, kirim aja ke RSCM. Ya, seperti itu. Kadang kala seperti itu, jadi merasa udah rumit duluan. Kemudian sebenarnya udah kita bingung nih mau pakai penggunaan topikal yang mana, atau kita bingung nih mau bagaimana sih ngerawatnya, diapain, kemudian terus balutannya mau pakai balutan apa. Jadi karena kebingungan ataupun karena eh, ketersediaan modalitas yang ada itu terbatas, sehingga sulit untuk mengambil keputusan mau dilakukan apa pasiennya. Jadi lebih memilih pasiennya dirujuk ke RSCM. Biasanya seperti itu ya. Karena eh, banyak kali pendapat di luar itu, aduh ribet deh kalau udah luka bakar, ngurusin satu luka bakar tuh lebih baik saya ngurusin 5 pasien daripada ngurusin satu luka bakar. Nah, kadang seperti itu. Ya, karena memang untuk luka bakar itu bukan hanya ngerawat lukanya, ya, mulai dari perubahan hemodinamiknya, kemudian infeksinya yang terus terjadi, kemudian fungsi organ yang terganggu karena perfusinya mungkin tidak adekuat dari awal, karena resusitasi yang nggak adekuat. Nah, ini yang berdampak yang sulit sekali untuk tidak mudah untuk merawat. Tapi untuk perawatan lukanya sebenarnya sama dengan luka-luka pada umumnya. Ya, tinggal bagaimana kita menilai lukanya sendiri, derajat berapa, kemudian seberapa luas, baru nanti kita pilih topikal yang cocok ataupun nanti dressing yang tepat untuk kita gunakan. Nah, perawatan luka itu sendiri tujuannya adalah untuk mencegah atau menurunkan resiko infeksi, ya. Jadi dia mencegah atau menurunkan resiko infeksi. Walaupun katanya kalau luka bakar luas itu apapun pasti akan infeksi. Bahkan sepsis terjadi pada hari ke
Misalnya hari keempat, hari kelima itu pasti hari-harinya sepsis pada pasien luka bakar, ya, terutama luka bakar yang besar atau luas. Nah, kemudian meminimalkan nyeri, ya, luka bakar itu pasti nyeri, terutama derajat 2 tadi, ya. Jadi dengan melakukan perawatan luka, kita berharap kita dapat meminimalkan nyeri pasien. Walaupun kalau kita baca dari beberapa literatur, procedural pain justru terjadi pada pasien luka bakar pasca tindakan perawatan luka. Ya, jadi pasca tindakan perawatan luka itu justru seringkali terjadi nyeri yang terus berkepanjangan. Ya, luka bakar itu breakthrough pain-nya ada, procedural pain-nya ada, ya, semuanya ada. Nah, karena itu biasanya kami di luka bakar saat ini sudah bekerja sama dalam melakukan perawatan luka dengan dokter anestesi untuk meminimalkan nyeri yang ada. Karena kan katanya harus minimal pain ya, perawatan di rumah sakit itu harus minimal pain. Nah, jadi kami di RSCM sudah bekerja sama dengan anestesi untuk melakukan perawatan luka dengan sedasi. Boleh sedasi minimal ataupun dengan pasiennya benar-benar seperti di kamar operasi. Ya, ini nanti dokter anestesi yang bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan dari perawatan luka yang diharapkan oleh dokter bedah pada umumnya. Nah, kemudian tujuan perawatan luka itu sendiri adalah menyerap eksudat. Jadi jangan sampai banjir-banjir pasiennya. Udah basah itu balutannya, kemudian udah rembes semuanya, tapi belum diganti. Ya, jadi inilah tujuan kita merawat luka supaya apa, eksudatnya itu tidak tergenang pada pasiennya, akhirnya maserasi lukanya bukannya sembuh malah infeksi. Jadi kita bisa memilih dressing yang sesuai supaya eksudatnya bisa diserap, ya, tidak menimbulkan infeksi yang lebih dalam pada pasiennya, lebih berat. Kemudian membantu proses penyembuhan pastinya. Ya, jadi perawatan luka pasti untuk membantu proses penyembuhan dengan menjaga kelembapan luka itu sendiri. Ya, jadi kemudian memberikan rasa nyaman secara psikologis. Ya kalau nggak dirawat kan terbuka lukanya, yang ada ketakutan pasiennya. Ya, karena pasien melihat luka yang kondisinya terbuka aja dan luas, pasti dia sudah ketakutan. Jadi dengan kita rawat, kita balut dengan baik, maka dia akan lebih nyaman. Ya, sama sekalian untuk edukasi pada saat kita merawat luka, itu tujuannya. Oke. Perawatan luka seperti tadi dimangin rumit atau segala macam enggak ya. Jadi perawatan luka bakar itu sebenarnya yang penting kita jaga supaya tetap efektif dengan apa? Memilih nanti merawat luka yang memilih dressingnya nanti yang bisa mengabsorpsi atau memanajemen drainasenya. Kemudian kalau kita merawat luka ya bisa meminimalkan resiko supaya jangan konversi lukanya menjadi lebih dalam ya. Kemudian mencegah evaporasi pastinya. Nah, ini ya, ini perawatan luka bakar yang efektif. Jadi kita harapkan kalau kita merawat luka, maka kondisi-kondisi ini akan tercapai ya. Lukanya aman, nyaman, nyerinya berkurang, gerak. Nah, terutama ini pergerakan pasien tetap bisa dilakukan ya. Pergerakan pasiennya kalau kita rawat luka jangan sampai semuanya dibalut. Misalnya nih, lukanya pada area ekstremitas atas dan bawah. Yang ada kita balut dari ujung jari sampai ke daerah ketiak, aksila. Yang ada apa? Pada saat proses penyembuhan, jari-jarinya menjadi menyatu. Akhirnya apa yang terjadi? Terbentuk seperti kaki bebek, ya. Ada seperti selaput yang tumbuh di antara jari-jari. Kemudian sendinya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan, menjadi kontraktur pasiennya. Jadi kalau kita merawat luka, pastikan nanti memudahkan untuk pergerakan, walaupun sakit pasti itu terjadi. Nah, seperti yang saat ini sering didengungkan bahwa perawatan luka itu harus bisa dipertahankan kondisinya yang lembab, bukan basah tetapi lembab, ya. Nah, ini tadi mempertahankan lingkungan luka yang lembab. Nah, lingkungan yang lembab kenapa sih harus pada luka bakar juga harus dipertahankan kelembapan lukanya? Tapi bukan catatannya ya, bukan basah. Jadi kenapa harus dipertahankan? Karena beberapa penelitian mengatakan bahwa dengan lingkungan yang lembab, tidak kering, tidak basah ya lukanya, maka katanya dapat meningkatkan migrasi keratin dan reepitalisasi. Jadi proses reepitalisasi bisa terjadi.
meningkatkan sintesa kolagen juga, meningkatkan autolytic debridement, karena kalau kering nggak bisa terjadi autolytic debridement ya, menurunkan nekrotik, karena dia lingkungan lukanya dijaga ya kelembapannya. Kemudian menurunkan pain atau nyeri, ya kan, terutama pada saat perawatan luka nggak nempel. Kemudian menurunkan inflamasi, menurunkan pembentukan jaringan parut, memfasilitasi pertumbuhan sel. Jadi memang dari beberapa penelitian mengatakan bahwa lingkungan yang lembab ini banyak manfaatnya. Karena itu sekarang semua luka harus moist, moist, moist gitu ya. Kita dengarnya luka tuh moist, moist ya dipertahankan. Jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa langkah dalam perawatan luka. Ya, langkah yang pertama adalah kalau memang dia ada nanti di jaringan nekrotiknya pada luka bakar, maka biasanya bisa dilakukan debridement ya, bahkan sampai excisional debridement. Kemudian bagaimana dengan infeksinya? Biasanya nanti dokter akan memberikan antibiotik ya, pemberian antibiotik atau antimikroba pada pasien. Kemudian untuk mengontrol eksudatnya memilih dressing yang dapat menyerap eksudat. Kemudian tahapan berikutnya adalah optimalisasi tepi luka, kemudian mensupport dan merangsang penyembuhan serta memperbaiki kualitas hidup. Ya, karena memang pada pasien luka bakar ini juga kualitas hidupnya sangat terpengaruh. Kami pernah punya pasien, ya pasien itu sudah bagus secara lukanya sudah sembuh. Tetapi ternyata setelah dia melihat, dia karena selama ini tidak melihat kondisi lukanya, tetapi pada saat dia melihat perubahan yang terjadi pada kulitnya, maka dia menjadi drop, ya tahu kalau kulitnya nggak akan bisa pulih kembali. Nah seperti itu. Kemudian pada pasien-pasien tertentu juga yang tadinya aktif, tetapi karena perubahan pada kulit setelah pasca perawatan luka, ini menjadi menurun aktivitasnya, menjadi malu untuk keluar rumah. Nah, ini berdampak pada kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Karena itu perlu sekali kita untuk memotivasi selama perawatan di rumah sakit. Ya. Nah, sebenarnya kapan sih kita harus merawat luka? Luka bakar ya. Merawat luka pada pasien-pasien luka bakar. Apakah setiap hari? Apakah 3 hari sekali? Apakah seminggu sekali? Nah, ini semuanya disesuaikan dengan kondisi pasien. Seperti pasien di ICU dengan hemodinamik yang tidak stabil, ya mungkin kita melakukan perawatan lukanya nggak bisa secara keseluruhan. Ya, mungkin bertahap. Hari ini tangannya saja yang bisa kita rawat karena apa? Hemodinamiknya sedang tidak stabil. Kalau kita paksakan semua, kita lakukan perubahan posisi segala macam, kita angkat badannya, kita miringin ke kanan, miringin ke kiri dengan kondisi hemodinamik yang tidak stabil, maka kondisi pasien semakin memburuk ya. Lukanya nggak sembuh, nyawanya hilang gitu. Jadi kalau perawatan luka pastikan sesuai kondisi pasien. Nah, kalau memang stabil bisa kita lakukan perawatan secara keseluruhan mulai dari kepala sampai ke ujung jari kaki. Nah, kemudian kalau ngerawat luka, jenis balutan apa sih yang harus kita pilih? Jenis balutan juga nanti kita sesuaikan, ya. Karena pasien A dan pasien B mungkin tidak sama kebutuhan balutannya. Karena apa? Tadi derajat lukanya berbeda. Kemudian lama lukanya berbeda. Kondisi lukanya kemungkinan berbeda. Jadi mungkin jenis balutannya pun nanti kita sesuaikan. Nah, perawatan luka bakar sebenarnya ini nggak saklek banget ya. Jadi kalau kita lihat luka bakar itu dari awal kejadian sampai 48 jam ini berbeda kondisi apa namanya gambaran lukanya. Karena apa? Dia masih seperti kulit yang biasanya yang mengalami cedera, ini belum ada proses infeksi di sini. Ya. Jadi pada 48 jam pertama mungkin lukanya masih dalam proses cedera seperti awal, belum ada proses infeksi, belum ada eksudat yang apa namanya? Ya nanah atau segala macam belum ada seperti itu. Tetapi setelah 48 jam mungkin pasiennya sudah infeksi. Ya, sudah mengalami infeksi, kemudian ini akan berbeda kita lakukan perawatan lukanya. Berbeda dalam hal apa? Mungkin berbeda dalam pemilihan topical agent-nya. Nah, atau setelah kita lakukan perawatan luka, ternyata kita hari ini sudah melakukan perawatan luka, kemudian pada saat kita buka 2 atau 3 hari kemudian, ternyata lukanya sudah epitel. Maka perawatan lukanya pun akan berbeda. Ya.
atau lukanya yang tadinya pada saat 48 jam pertama masih tidak ada, masih kemerahan, kemudian kering, cenderung kering, ternyata setelah 2 hari malah jadi perburukan, masuk ke fase infeksi. Jadi perawatan setelah 48 jam akan berbeda sekali kondisinya. Jadi karena itu kita lihat lagi, ini lukanya masih awalkah, atau sudah infeksikah, atau sudah pernah dirawat. Ya, kalau di tempat saya awal-awal itu pasien luka bakar, ini biasanya hanya kita cuci bersih, kemudian pada awal kejadian cuci bersih, kemudian kita gunakan tule yang memang produknya RSCM. Nah, setelah itu, setelah 2 atau 3 hari kemudian, setelah lebih dari 48 jam, fase resusitasi juga sudah selesai, kemudian kita nilai, nah baru nih nanti mau dikasih apa? Mau dikasih Burnazin kah? Mau dikasih dressing yang modern kah? Nah, ini nanti silahkan ditentukan, atau mau dilakukan operasi oleh dokter. Gitu. Ya, jadi akan berbeda-beda nanti dalam hal penanganannya sesuai dengan kondisi luka. Nah, ini kriteria penggantian luka ya. Semua pasti udah tahu ya. Nurse dan dokter semuanya, ya, kalau memang berantakan, nah ini wajib. Kalau di luka bakar RSCM, kita tuh mengganti balutan tuh nggak pandang waktu, nggak harus pagi saja atau nggak harus di siang hari. Kalau memang tengah malam pas balutannya udah berantakan karena pasiennya gelisah, ya pasti kita rapikan. Jadi nggak mungkin kita biarkan terbuka. Ya udah, ini pasiennya kok yang berantakan, pasiennya nggak bisa diem. Jadi ya udah biarin aja gitu. Tunggu 2 hari lagi baru jatahnya dia untuk rawat luka. Ya nggak bisa seperti itu juga, ya, karena pasiennya nanti merasa tidak nyaman. Kemudian resiko infeksi terpapar karena dressingnya sudah berantakan atau ini terbuka, maka resiko infeksi yang masuk akan tinggi. Karena kita tahu kan di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali kuman, ya, yang bisa masuk ke luka bakar, kulit yang sudah mengalami luka bakar, ya, sudah tidak utuh. Nah, kemudian eksudatnya banyak juga. Nah, ini waktunya untuk kita ganti balutan. Kalau di tempat saya kita lihat sudah hijau atau sudah terlalu udah kuning balutannya, walaupun mungkin baru 2 hari bisa kita ganti, ya, atau baru 1 hari, nah nanti bisa kita ganti, ya. Kemudian udah flu juga, ada demam juga, bau juga, kemudian sudah bengkak daerah sekitarnya, maka ini menjadi syarat untuk kita lakukan perawatan luka. DPJP di tempat saya biasanya kalau udah keliling, aduh ini udah pasiennya demam-demam, demam-demam sampai 40 atau sampai 39. Nah, coba deh dirawat lukanya. Nah, biasanya DPJP akan menyarankan juga untuk kita rawat lukanya. Walaupun mungkin itu sudah di sore hari. Jadi biasanya kita lakukan perawatan luka. Jadi mungkin kalau dokter pernah ke RSCM, nah nanti biasa bisa melihat perawatan luka di tempat kami. Nah, untuk manajemen perawatan luka pada luka bakar itu sendiri, kita kelompokkan menjadi 3 ya. Perawatan lukanya sendiri, penggunaan topikal antibiotiknya, sama tindakan pembedahan ya atau operasi. Nah, untuk perawatan luka itu sendiri meliputi mulai dari pencucian, penggantian balutan, proses debridemen kalau diperlukan. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke derajat luka yang tadi. Gimana sih merawatnya? Gitu. Merawat luka bakarnya, apakah semua harus pakai Burnazin? Karena itu yang terkenal ya. Kayaknya yang paling terkenal tuh Burnazin, Burnazin. Ya. Jadi sebenarnya bukan Burnazin ya, tapi isinya silver sulfadiazin ya, bukan Burnazin. Burnazin kan nama ya, merek ya. Jadi masing apa kita sesuaikan. Jadi kalau superficial epidermal perlu nggak kita olesin salep Burnazin atau silver sulfadiazin tadi? Ya, sebenarnya untuk superficial epidermal ini tidak memerlukan rawat inap. Ya, jadi nggak perlu, walaupun kayaknya banyak banget yang kena. Ya, orang gosong karena sinar matahari, kalau cuma gosong sedikit aja dia mungkin nggak perlu dirawat inap. Tapi kalau mungkin seluruh sangat luas dan sangat mengganggu pasien, ketidaknyamanan terjadi, mungkin memerlukan perawatan. Ya, mungkin memerlukan perawatan apalagi disertai komorbid mungkin yang berdampak pada kondisi pasiennya. Nah, mungkin itu yang baru perlu perawatan secara kerusakan kulit epidermal, ini tidak perlu dirawat di rumah sakit. Ya, tuh. Nah, kemudian jadi cukup kita apa? Jaga kebersihannya, kelembapannya,
ya. Jangan sampai nanti karena perih, karena gatal, pasiennya ngegaruk-garuk dan akhirnya cedera atau luka. Nah, itu aja mungkin yang kita jaga, ya. Kemudian dressing kalau memang ada yang luka, silahkan pilih dressing yang sesuai dengan kondisi lukanya. Tapi tidak ada dressing khusus pada derajat 1, ya. Mungkin lotion aja pasti sembuh sendiri kan, 5-10 hari sebenarnya dia sembuh, ya. Jadi mungkin dengan lotion aja udah cukup, atau mungkin ya lebih biar agak lebih nyaman mungkin diolesin Vaseline kayak atau apa, silahkan aja. Nah, sedangkan untuk luka bakar kimia, nah kalau luka bakar kimia ini memang dia pada perawatan kulit mungkin ya yang sering kita temukan ya. Nah, ini kalau memang perawatan kulit kan kadang sengaja, tetapi kalau memang bukan karena disengaja dan cedera akibat luka bakar kimia, maka perlu untuk dilakukan dekontaminasi atau dinetralisir ya, supaya apa? Efek kimianya bisa hilang atau dibuang. Nah, ini butuh penanganan ya. Jadi ini memang perlu untuk ke rumah sakit kalau luka bakar kimia. Ya. Karena resiko kerusakan kulit itu bisa terjadi pada luka bakar kimia akibat terpapar dengan zat kimia. Nah, untuk partial thickness ataupun deep partial thickness yang tadi 2 dangkal atau 2 dalam, nah ini sebaiknya dibawa ke rumah sakit atau ke ruang perawatan luka bakar ya untuk mendapat penanganan khusus ya kalau misalnya dia cukup luas. Nah, kemudian apalagi derajat 3 ya yang ada eskarnya, ada nekrotiknya, luas, maka ini butuh penanganan di ruang luka bakar khusus bahkan di intensive care unitnya ya gitu. Kadang ini perlu dilakukan. Nah, ini penanganan umum luka bakar secara umum, tapi saya tidak membahas untuk yang di atas ya. Saya hanya terkait dengan manajemen luka sama pencegahan infeksinya saja dan manajemen lingkungannya. Karena resusitasi nanti sama dokter Lita ya, dan resusitasi cairannya. Nah, tetapi penting bagi kita untuk benar-benar dapat menghitung luas luka bakarnya ya. Karena apa? Nanti untuk memilih atau menyiapkan dressing yang akan kita perlukan. Ya, kalau kita cuma taunya ya udah ada luka bakar, mau berapa banyak kasa yang kita siapkan. Kalau kita nggak tahu berapa luas lukanya, ya, cuma 1 telapak tangan kah atau banyak tempat. Nah, itu kan luas luka bakarnya ternyata jadi 1% atau 10%, tetapi beda-beda tempat. Atau itu kebutuhannya pun akan berbeda. Ya, kemudian pastikan tadi memang resusitasinya adekuat supaya luka bakarnya tidak menjadi meluas atau lebih dalam ya. Nah, saat kita akan memulai perawatan luka, pastikan kita mengkaji dulu ya. Ini memang udah kewajiban kita ya sebagai dokter perawat pasti kita mengkaji luka atau melakukan pengkajian. Nah, pengkajian luka itu meliputi apa saja? Ya, kalau pada luka bakar pastikan juga kedalaman lukanya. Ya, kedalaman lukanya tadi derajat berapa? Karena nanti kita memilih dressing yang tepat. Ya, kita mau memilih topikal yang tepat, apakah perlu atau tidak. Nah, kemudian lokasinya. Nah, kalau lokasinya di dada, ya, misalnya dia di dada, ataupun nanti di daerah wajah. Nah, kalau di daerah wajah perlu nggak kita bungkus kayak mumi, ya, seperti itu. Jadi pastikan kita tahu juga lokasi yang luka ada di mana saja, karena supaya kita dapat memodifikasi dressing yang ada. Ya. Misalnya pada daerah kaki, ya. Nah, itu nanti kita pisah-pisah. Misalnya sebatas sendi lutut, kita pisah nanti sampai ke atasnya lagi kita pisah. Tetapi kalau badan mungkin kita perlu dressing yang lebar. Ya, kalau di tempat saya itu ada dressing yang ukurannya kasa yang ukurannya 1 meter kali 2 meter. Ya, ini biasanya kita gunakan untuk punggung ya sama dada. Jadi lebar badan pasien. Jadi kita nggak nemplokin satu-satu kasanya. Ya, kalau luka bakarnya cuma sebesar knalpot sih nggak apa-apa. Cukup 1 kasa kotak ya, 1 bungkus. Tapi kalau luka bakar yang masuk ke ruang tempat saya kan itu sampai 80%, 90%. Jadi seluruh tubuh. Jadi kalau kita buat kasa-kasa kotak kecil yang ukuran 10 kali 10, maka akan banyak sekali kasa yang diperlukan. Jadi kami memodifikasi kasa untuk kebutuhan pasien luka bakar itu ada ukurannya 1 meter kali 2 meter. Ada ukurannya 50 cm kali 2 meter. Ya, gitu. Jadi lokasi
Pastinya kita pastikan supaya nanti kita dapat menyiapkan modalitas yang kita perlukan untuk merawat luka. Kemudian ukurannya tadi yang seperti saya sampaikan di awal, ukurannya ya seberapa luasnya, ya sepunggung, ya. Jadi punggungnya full, makanya perlu yang besar. Ternyata di punggung cuman satu telapak tangan, ya udah nggak perlu kasa yang segede 2 meter ya. Jadi mungkin cukup kasa-kasa kotak. Nah seperti itu nanti. Kemudian dan dressingnya mungkin nanti kita sesuaikan, apa namanya, topikalnya bisa kita sesuaikan. Kondisi tampilan luka. Nah, apakah lukanya sudah mengalami infeksi, ataukah lukanya kering, ada epitel? Nah, ini kita pastikan ya. Jadi kondisi tampilan lukanya kita lihat. Kemudian tadi penyebab, ini harusnya penyebab dulu ya. Penyebabnya air, api, zat kimia, dan sebagainya kita tahu. Kemudian ada kak eksudatnya. Supaya kita tahu nih, kalau nanti eksudatnya banyak, maka kita perlukan kasa yang cukup untuk membantu penyerapan eksudatnya. Ya, kemudian kondisi sekitar luka, apakah ada bengkak, ya, ataukah ada cedera lain ya di sekitar luka. Ya, nah komorbid, nah ini komorbid nih yang seringkali menjadi penghambat dalam proses penyembuhan luka, seperti diabetes. Jadi kita harus nanti konsul dengan dokter endokrin untuk pengaturan gula darah sehingga lukanya bisa sembuh. Nah, ini salah satu tindakan pengkajian juga untuk menilai kedalaman luka bakarnya. Jadi kita menilai kedalaman luka bakarnya dengan menekan ya area lukanya untuk menilai kalau kapilari refillnya kembali dalam 1 sampai 2 detik, mungkin dia hanya derajat 2 dangkal. Ya, seperti itu. Nah, ditekan kapilari refillnya kembali atau tidak. Nah, ini untuk menilai kedalaman dari luka bakarnya. Nah, perawatan luka berikutnya adalah pencucian luka. Ya, pencucian luka ini tujuannya untuk apa? Untuk membuang kotoran atau jaringan devitalisasi dan jaringan nekrotik. Blister termasuk di dalamnya, benda asing dan debris. Nah, ini yang biasanya menjadi effortnya gede ya. Jadi usahanya besar. Kenapa? Karena kalau pasien yang dirujuk ke tempat kami, ini biasanya burnazin, silver sulfadiazin itu menempel sangat erat. Jadi ini ngeblok di luka. Jadi memang harus dibersihkan. Jadi biasanya kalau kami merawat luka tampak seperti pada gambar di bawah, ya lukanya itu akan bersih, ya nggak ada apa namanya tempelan dari sisa-sisaan burnazin itu enggak. Jadi ini lukanya akan bersih, ya seperti itu. Jadi pastikan cuci dengan benar dan lakukan evaluasi luka. Ya, jadi kita evaluasi lukanya. Setelah kita cuci, lukanya dalamnya tadi kita nilai apakah semuanya derajat 2 dangkal atau 2 dalam. Ya. Nah, gunakan skin disinfektan atau sabun dan air pada saat kita mencuci luka. Mau gunakan NaCl silakan, mau gunakan WI seperti pada gambar silakan ya. Atau kalau dulu di tahun 2005-an, 2000-an ya awal itu kita menggunakan aqua ya, air mineral, aqua mah merek ya. Air mineral kita cuci dengan air mineral, kemudian baru kita bilas dengan NaCl. Tapi pernah juga kita menggunakan air RSCM yang sudah dimasak, nah kemudian baru kita bilas dengan NaCl terakhirnya. Ya, nah silakan modalitas yang tersedia di tempat dokter, Bapak Ibu seperti apa? Kalau memang tersedia dengan banyak untuk WI atau NaCl-nya, silakan itu bisa digunakan. Tetapi mungkin kalau keterbatasan bisa dimodifikasi. Ya. Nah, ini salah satu kita merawat luka juga, cuman dia kenanya bagian ekstremitas ya. Nih, pasiennya dimandikan dengan menggunakan air, dibilas, baru nanti terakhir dibilas dengan NaCl, baru dirawat lukanya. Nah, kemudian selama proses pencucian luka, kalau memang ada blisternya, biasanya kita lakukan manajemen blister. Apa sih manajemen blister? Maksudnya kita juga merawat blister yang ada, nggak hanya langsung ditutup begitu saja. Biasanya kalau memang dia sudah terbuka, ini biasanya kita buka semuanya. Supaya apa? Tidak terjadi penumpukan penyimpanan mikroorganisme di bawah lipatan blister yang sudah rusak. Ya, jadi ini biasanya akan kita bersihkan, kita buka semuanya. Ya, seperti ini.
Nah, ini biasanya dicuci sambil dibersihkan. Nah, jadi blisternya biasanya kalau di tempat kami memang dipecahkan ya. Jadi pada saat operasi ini udah dibuka, dibersihkan semuanya, ya baru dibalut atau diberikan topikal dan dibalut. Nah, kalau memang blisternya sudah robek ya semuanya sebaiknya dibuang semua. Karena supaya tadi jangan tempat menyimpan mikroba di bawah kulit yang rusak. Tapi terus kalau blisternya juga sudah berubah menjadi kuning, keruh dan merah, nah ini memang sebaiknya dibuka ya supaya kita tahu kondisi kulit di bawahnya. Tapi kalau cuman kecil, ukurannya di bawah 1 cm, biarin aja. Kalau memang nggak mengganggu, dibiarin aja. Nanti juga diserap sendiri. Tapi kalau nggak nyaman, ya silahkan dokter, nurse mau diaspirasi juga sih aja. Nah, seperti ini, blister dipertahankan kalau ukurannya kecil atau tidak mengganggu fungsi. Nah, kalau ini saya rasa cukup mengganggu fungsi ya, karena di telapak tangan. Nah, ini bisa dikeluarkan tanpa membuka. Ya, jadi ada beberapa pandangan yang mengatakan blister nggak usah dibuka karena kalau dibuka menjadi sumber infeksi baru. Blister sebaiknya dibuka karena sekalian bisa kita nilai luka di bawahnya. Jadi itu silahkan mau dibuka ataupun tidak. Kalau memang tidak mengganggu fungsinya sebaiknya tidak dibuat. Ya. Nah, saat kemudian masuk ke penggantian balutannya. Penggantian balutan tadi pastikan kondisi hemodinamik pasiennya sama kondisi luka dan area anatomi, ya, area anatomi lukanya. Jadi tadi seperti di awal saya katakan jangan sampai kita ngerawat luka tuh dari ujung kita balut full termasuk ke area sendinya sama jari-jari tangannya seolah-olah dia pakai bungkus tangan, ya. Akhirnya tadi tumbuh selaput di antara jari-jarinya. Ya, dan dokter bedah plastik harus tambah kerjaan nanti, harus merilis kontrakturnya. Nah, ini pemilihan dressing yang sesuai dengan derajat lukanya. Ya, kalau kita lihat di sini dressing selection-nya, kalau superficial epidermal burn, ya paling soothing cream, topical antimikrobial kalau memang diperlukan. Kalau superficial, kita mungkin perlu absorbent dressing, hidrokoloid, atau topical antimikroba. Kalau di dermal mungkin perlu alginat, absorben, hidrokoloid, sama topical antimikroba. Kembali lagi semua disesuaikan sama kondisi luka pasien. Nah, luka bakar itu tadi sesuai dengan area anatominya, ya. Perhatikan area anatominya seperti ini. Pada wajah, di wajah itu ada organ lainnya, ya. Ada hidung, ada mata, ada mulut. Jadi perawatannya juga butuh perhatian. Untuk luka bakar superficial dermal dapat dilakukan perawatan setiap hari dengan mencuci dengan bersih. Nah, bisa tadi pakai skin atau butuh skin substitute atau tindakan operasi kalau memang diperlukan. Tarsorafi biasanya sama bedah plastik itu dilakukan pada area mata. Ya, kalau misalnya matanya juga kena sehingga dia nanti diharapkan nanti bisa menutup matanya. Kalau enggak kan dia kontraktur naik, apa namanya, kelopak matanya jadi naik ke atas, mata nggak bisa tertutup. Nah, biasanya kalau di tempat saya, karena ini di bawah pengelolaan oleh dokter bedah plastik, nanti biasanya sudah dilakukan tindakan operasi ya pada daerah mata supaya bisa terjaga kelopaknya tetap bisa berfungsi. Ya. Nah, tadi perhatikan anggota mata, hidung, mulut. Ya. Nah, seperti ini kita merawat luka pada daerah wajah. Kayaknya serem banget ya. Ini tidak kita tutup dengan kasa, tetapi ini dengan Tulo RSCM yang ada antimikrobanya, ya, dengan antimikrobanya. Ini pada saat hari pertama, ya. Jadi ini kita tutup. Nah, ini pasien yang sudah yang 2 dalam juga dan ini sudah pulih, ya, saat ini. Ini luka bakar seluruh wajahnya kena. Nah, ini juga kita rawat setiap hari. Biasanya bahkan 2 kali sehari kita merawat area wajah, ya, dengan Tule produknya RSCM. Karena kalau mau produk dari luar mahal, BPJS-nya nggak cukup gitu dari RSCM. Ya, nah ini luka bakar yang kami rawat juga. Nah ini kenapa tadi saya katakan ada mulut. Nah di sini kalau kita nggak menjaga mulutnya dilatih sejak awal, maka mulut ini akan mengecil, ya, kontraktur. Kasihan pasiennya, nanti nggak bisa membuka mulutnya. Ya ini rujukan yang memang sudah dalam keadaan luka bakar kronis ya, dirawat di tempat kami. Nah kemudian pada area telinga. Nah telinga ini juga
telinga ini agak sulit ya, karena untuk merawatnya, karena ada tulang rawannya. Jadi kalau tulang rawannya udah terinfeksi, lama sekali ngerawatnya, bahkan bisa 1 bulanan. Ngerawatnya makin habis, makin habis, makin habis telinganya. Yang ada tinggal lubang telinganya, ya, karena infeksi pada tulang rawannya. Jadi ini biasanya menjadi perhatian kita juga, ya, untuk merawat luka bakar pada area telinga supaya tetap berfungsi. Ya. Nah, sebaiknya dengan mencukur rambut sekitar telinga. Jadi kalau dokter, nurse nanti datang ke RSCM jangan heran kalau pasien kita semuanya gundul. Ya, kalau kena muka. Kalau nggak kena muka sih nggak kita gundulin. Jadi nanti biasanya rambutnya dicukur supaya apa? Tidak menimbulkan infeksi dari rambut ya ke area luka di wajah ataupun di telinga. Jadi jangan heran nanti kok botak semua, mirip semua pasiennya ya. Karena itu memang kita sengaja untuk menurunkan infeksi dari rambut ya, sumber anti apa mikroba dari rambutnya. Sama hindari tekanan. Ya, jadi jangan sampai telinganya tertekan yang mengakibatkan kerusakan lebih dalam pada eh, apa daun telinganya. Nah, ini pada mata ya. Biasanya oleh bedah plastik tadi saya katakan dilakukan tarsorapi supaya tidak terjadi seperti ini. Ya. Ini areanya dokter bedah plastik nih sama mata nanti kerjasamanya dengan konsul mata. Nah, untuk tangan dan kaki juga sama ini. Tolong dipastikan pada saat kita melakukan perawatan pada fungsi anggota gerak, maka pastikan dipisahkan antar sendi. Ya, jangan disatukan dari ujung kaki, jari sampai ke paha. Ya, perhatikan cara melakukan balutannya. Nah, seperti ini balutannya dipisah satu-satu jari, ya. Setiap jari ini dipisah. Jadi jangan disatuin, dipisah, kemudian dibalut sehingga pas sendinya bisa ditekuk. Ya, sendinya bisa ditekuk. Kalau saya di sini biasanya pasiennya saya suruh nyentuh hidung. Gitu, supaya apa sudut sikunya itu tetap bisa berfungsi nanti pada saat dia pos perawatan luka bakar. Ya. Jadi, nah, di kami juga melakukan inovasi dengan menggunakan alat dari bahan dari paralon ya. BPJP kami itu cukup inovatif orangnya. Jadi menggunakan paralon untuk mempertahankan bentuk anatomi dari fungsi tubuh pasien. Jadi nanti kita pasangin paralon, kita adjust sesuai dengan kondisi anatomi pasien supaya dapat apa berfungsi pada akhirnya. Seperti ini supaya jari jempol dengan jari telunjuk masih dapat menjepit atau mengambil sesuatu. Nah, tapi kalau kita lurusin aja nanti dia lurus benar-benar sembuh dengan kondisi lurus ya, seperti itu. Ajarkan pasien untuk melakukan rentang gerak sejak dini. Jadi pasien di luka bakar itu mungkin kalau dokter atau nurse melihat ke tempat kami mungkin kok kayaknya kejam banget ya, disuruh bergerak dari awal. Nah, itu memang kita sengaja ya supaya apa? Fungsi anatominya tidak berubah. Jadi fungsi tubuhnya tidak berubah supaya dia tetap masih bisa melakukan aktivitas pasca perawatan luka. Pastikan juga kalau masang splintingnya itu benar ya seperti ini. Jadi dipasang dengan benar. Nah, ini salah satu dokter rehab medik ini melakukan pengukuran nih supaya kakinya bisa berfungsi. Baru nanti kalau mau dipasang spalek atau splinting disesuaikan dengan anatomi tubuhnya. Jadi kalau sembuh dia masih bisa napak. Nah, kalau kita biarin lurus dia nggak bisa napak nanti lurus pada saat sembuh. Nah, pada area perineal biasanya kita lakukan perawatan dipisah antara gluteal yang sebelah dengan yang sebelah. Ya, kita pastikan supaya apa? Kalau tidak dia akan menempel. Ya, dia akan menempel. Jadi biasanya kita pisah, kita belah ya dengan kasa sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, dan ini sebaiknya dilakukan perawatan setiap pasien pup. Ini biasanya dari teman-teman di sini akan mengecek karena apa? Kalau kotorannya menumpuk di daerah sini, maka resiko infeksinya akan terjadi. Yang ada E. coli-nya masuk ke dalam darah juga nanti terdeteksi. Ya, jadi kita lakukan perawatan setiap hari, pasang perawatan kateter, ya, kemudian penggunaan antimikrobanya. Nah, ini anusnya supaya bisa dipertahankan dengan baik. Nah, kemudian pastikan dressing yang kita pilih juga sesuai ya. Nih. Jadi kalau kita mau merawat luka, pastikan lagi dressing yang kita tentukan sesuai. Kemudian sesuai secara kos, sesuai secara luka pasiennya juga, ya, sama kemampuan petugas dalam menggunakannya. Nah, ini perawatan luka, debridement di kamar operasi, ini non surgical, jadi biasanya dilakukan oleh dokter bedah plastik.
ya, tindakan pembedahan atau pembuangan jaringan mati ataupun debridement, ya. Nah, ini debridement yang dilakukan oleh dokter bedah plastik, ya, membuang jaringan mati supaya nanti muncul jaringan baru revitalisasi dari bawah. Atau biasanya kalau sudah dibuang, nanti kalau memang sudah waktunya ada dasar lukanya sudah bagus, biasanya dilakukan transplantasi kulit, ya, dari pasien itu sendiri. Nah, kalau di tempat kami sekarang sudah dilakukan juga transplantasi kulit dari keluarga pasien, ya, itu bisa dilakukan. Nah, seperti ini skin graft, ya, transplantasi kulit dilakukan dengan menutup dari kulit yang sehat. Silahkan kalau memang kalau pasiennya anak nih yang repot, biasanya kita mengedukasi keluarga. Nah, ini rencananya kita ada satu lagi nih pasien yang akan dilakukan transplantasi jaringan kulit dari orang tua ke anak. Dan itu di RSCM sudah masuk ke dalam satu pelayanan, ya, pelayanan di RSCM. Sudah sah ibaratnya untuk dilakukan transplantasi kulit dari keluarga atau orang lain ke pasien yang membutuhkan. Itu sudah dilakukan di RSCM. Nah, ini tadi topikal antimikroba. Silakan dokter, nurse mau menggunakan topikal antimikroba, yang penting disesuaikan dengan lukanya. Nah, ini persiapan perawatan luka yang ada di RSCM. Ya, agak ribet. Ya, enggak sih sebenarnya, ya, karena memang kita nggak nyiapin, kita kerjasama. Kita kerjasama dengan pekarya atau HCA-nya untuk menyiapkan satu box linen. Ya, box linen kami itu beratnya sekitar 5 kilo. Ya, kenapa? Karena ini terdiri dari 3 lapis. Lapisan pertama untuk ke tempat tidurnya, lapisan kedua ada perlaknya supaya tidak merembes sampai ke tempat tidur. Kemudian lapisan ketiga spraynya. Ya. Nah, kemudian satu box ini adalah kasa. Ya, kasanya yang dibutuhkan untuk perawatan luka. Ya, disesuaikan dengan luas luka bakarnya. Jadi kita membuat paket. Paket kalau luka bakarnya kurang dari 30%, ada paket perawatan lukanya, kasanya sekian. Kalau 30-60% sekian, ya. Jadi seperti itu ini kita buat. Nah, kemudian ini kita kerjasama dengan farmasi untuk pengadaan obat-obatan. Ya, ini mulai dari betadin, klorhexidin, kemudian analgetik, ya, analgetiknya masuk ke sini, natrium klorida NaCl 0,9%, WI semua masuk ke sini dalam satu paket termasuk elastic bandage-nya. Jadi kita kerjasama sama farmasi, kemudian sama laundry dan CSSD untuk pengadaan paket GV Kasa, ya. Ini untuk satu perawatan luka. Ini untuk satu orang, ya. Ini untuk satu orang, bukan untuk satu ruangan, tetapi ini untuk satu pasien. Ya, seperti yang tampak pada gambar, begitu dibuka nanti akan tampil seperti ini, ya. Satu paket udah ada di sini semua, mulai dari pengalasnya, kemudian kasa dan kebutuhan yang lainnya. Nah, ini kegiatan perawatan luka, ya. Kegiatan perawatan luka ini multidisiplin, ya. Ada dokter anestesi, ada karena nih pasiennya terpasang ventilator, jadi ada dokter anestesi yang melakukan sedasi, ada dokter bedahnya, kemudian ada perawatnya, dan ada healthcare association untuk membantu merapikan dan sebagainya. Jadi tim kita cukup banyak kalau merawat luka. Ini kalau kita lihat proses. Nah, ini pencucian lukanya, pembersihan luka. Nah, ini penempelan tule, ya. Ini penempelan tule kalau kita sudah tailor tule, ya, sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Ya, kemudian nanti baru ini masih cukup dengan tulenya. Setelah ditutup semuanya, baru dipasangin kasa.
Ya. Nah, ditutupin dengan kasa. Sudah dibungkus dengan kasa, baru nanti tinggal dielastikin, ya, dipasang elastiknya. Terakhir adalah pemasangan splint kalau memang diperlukan, ya. Kalau memang terutama pada saat setelah dilakukan pemasangan STSG bisa dilakukan pemasangan splint, ya. Oh, ini dilakukan pemasangan splint dan diusahakan sesuai fungsi anatominya dipertahankan. Supaya pasien tetap dapat mengambil benda setelah selesai perawatan lukanya. Oke, nah tapi ada hal yang perlu kita perhatikan, jangan terlalu asik dalam melakukan perawatan luka sampai berjam-jam. Ya, kadang kita memang tergoda ya untuk benar-benar bersih melakukan perawatan luka. Tapi hati-hati, jangan sampai pasien kita hipotermi. Kalau kecil sih nggak masalah. Nah, ini kan seluruh badan. Jadi jangan sampai resiko hipotermi bisa terjadi karena ini menyebabkan asidosis atau koagulopati, vasokonstriksi perifer yang nantinya justru memperburuk kondisi lukanya. Ya, jadi sebaiknya ini tidak sampai terjadi hipotermi pada pasien selama kita rawat. Ya, mungkin itu saja. Nah, kesimpulannya bahwa luka bakar itu penting untuk ditangani dengan tepat dan benar. Jadi pilihlah dressing yang sesuai dengan kondisi luka dan pastikan kita merawat luka supaya tercapai penyembuhan luka dan tercegah komplikasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama. Lanjut aja kali ya sama satu lagi ya, biar nanti tinggal tanya jawabnya. Ya nurse tadi Nurse Lestari, izin saya lanjutkan langsung ya. Nah, ini mungkin langsung aja ke dressing modernnya ya. Nah, untuk dressing modern ini banyak digunakan di pelayanan kesehatan. Katanya memang lebih efektif, lebih murah dan minimal nyeri. Nah, ini tergantung ya. Menurut saya sih ini tidak persis semuanya bisa kita aplikasikan ya. Karena dressing modern tuh nggak ada yang murah biayanya. Jadi biasanya lebih mahal di era BPJS saat ini. Memang ini agak jadi kontra ini ya. Karena kita pengennya memang dia efektif, kemudian cepat sembuhnya, tapi harganya tidak tercover oleh BPJS. Ya, minimal nyeri ya. Memang biasanya minimal nyeri ya. Nah, ini nggak perlu lagi. Ini tadi juga sudah. Ini, nah ini metode dressing biasanya ini yang kita gunakan saat ini adalah metode dressing yang berkembang di saat ini adalah untuk mempertahankan prinsip moist balance ya supaya lukanya penyembuhannya bisa efektif. Nah, dibanding metode konvensional begitu infonya ya. Nah, ini metode moist yang dimaksud diharapkan dapat mempercepat fibrinolisis, mempercepat angiogenesis, resiko infeksinya turun, growth faktornya, pembentukan growth faktornya cepat, kemudian sel-selnya aktif bertumbuh. Ya, nah ini karakteristik dari balutan yang ideal. Jadi kalau kita melakukan memilih balutan, pastikan tidak toksik, kemudian bisa mencegah infeksi, tidak menempel, bisa mempertahankan kelembapan, dan bisa menjaga kehangatan dari lukanya, ya, bisa membantu penyerapan luka dan masih dapat oksigenasinya masih bisa berjalan, kemudian tidak menyebabkan cedera, ya, minimal trauma, ya, pada jaringannya, efektif cost. Nah, ini era BPJS nih sekarang ya, dokter, nurse, era BPJS ini membuat kita harus memikirkan cost efektif. Ya, jadi biar cukup sesuai dengan anggaran BPJS-nya. Walaupun pada kenyataannya kalau rawat luka bakar nggak pernah cukup ya. Itu dan mudah dijangkau. Nah, ini tadi juga sudah. Nih, untuk traditional dressing masih kami gunakan, ya kami masih menggunakan tule tapi buatannya RSCM. Ya, tapi tule kami tidak menempel, ya, tidak menempel seperti tule yang ada di pasaran, ya. Jadi kalau tulenya RSCM itu kandungan vaselin dan parafinnya cukup banyak, ya, dan ini menyebabkan pasien mudah saat kita lakukan perawatan luka kita buka dia tidak menempel pada luka, ya. Jadi pasien itu tidak akan kesakitan pada saat kita buka balutan tulenya. Ya. Oke, ini biasanya pada partial thickness burn. Ditempelkan pada luka bakar yang telah dibersihkan dengan lapisan primer.
Ya, ini kemudian masih konvensional, ini biasanya kita kombinasi dengan silver sulfadiazin. Biasanya silver sulfadiazin dioleskan dulu, baru dipasang tule produknya RSCM, baru ditutup dengan lapisan luarnya dengan kasa. Ya. Nah, sedangkan modern dressing kami juga menggunakan, tetapi tidak menjadi kesehari-harian dalam penerapan perawatan luka bakar. Ya, modern dressing memang tidak menempel erat, mudah digunakan dan tapi harganya lebih mahal. Ya, agak sulit ini buat era BPJS sekarang. Nah, ini tadi sudah ini. Nah, ini ideal burn wound dressing. Kalau memilih merawat luka bakar, pastikan dia mudah digunakan, bisa bertahan, mempertahankan kelembapannya. Ukurannya silakan disesuaikan dengan ke luas luka bakarnya. Terus pastikan dia tidak menimbulkan nyeri ya. Tadi penyerapannya baik. Ini ideal dressing yang bisa digunakan untuk luka bakar. Ini adalah bentuk dressing. Modern dressing salah satunya adalah transparan dressing. Transparan dressing ini bisa digunakan pada pasien luka bakar, terutama dua dangkal. Ya, biasanya pada dua dangkal bisa nih digunakan. Nah, keuntungannya mudah, simpel digunakan, sensasi nyerinya kurang dibandingkan kasa karena dia nggak nempel ya. Dia bisa promote healing atau penyembuhan, tapi agak mahal dan tidak selalu tersedia. Ini kendalanya. Nah, seperti ini. Tapi dia tidak menyerap eksudat. Itu kekurangannya, dia tidak menyerap eksudat. Terus kelebihannya kita bisa melihat perkembangan lukanya. Jadi bisa dokter nurse kalau mau menggambar lukanya dari luar tahu meluas atau tidak. Nah, bisa kelihatan, bisa mudah ini dengan transparan dressing. Nah, ini ya. Dengan transparan dressing. Jadi kalau ada eksudat tuh nggak bisa diserap sama dia. Nah, ini dengan celing red ya. Transparan dressing yang digunakan pada anak usia 3 tahun. Lukanya bisa kelihatan nih, mana yang derajat 2 dangkal, mana yang derajat 2 dalam, ini kelihatan. Ya, mudah kita evaluasi. Oke. Nah, kemudian hidrogel. Hidrogel juga bisa digunakan untuk mendukung proses autolitik debridement pada jaringan nekrotik. Ya, ini bisa jadikan dresser primer, ya, primer dressing, tapi perlu bantuan balutan sekunder. Ya, nggak bisa cuma hidrogel aja ditempel begitu saja, jadi perlu dressing sekundernya. Oke, biasanya untuk membantu hidrasi pada luka dan menciptakan suasana yang lembab supaya muncul proses granulasi pada luka dan mempercepat proses epitelisasi. Nah, hidrokoloid juga bisa digunakan, ya. Ini juga sama mendukung autolisis dan mengangkat jaringan nekrotik atau slug. Mencegah infeksi, menyerap eksudat, tapi minimal. Kalau hidrokoloid nggak bisa banyak ya. Ini bisa dijadikan dressing primer atau sekunder. Nah, ini kalsium alginat untuk luka yang eksudatnya nggak banyak ya. Ini biasanya digunakan. Nah, dan ini perlu balutan sekunder. Nah, kemudian ini foam. Foam ini bisa menyerap eksudat yang banyak, tapi kalau luka bakar, saya kurang suka menggunakan ini. Kenapa? Karena cepat sekali jenuh. Ya, baru kita gunakan nanti belum 1 harian udah jenuh, dia udah nggak bisa menyerap eksudat yang keluar. Jadi biasanya memang dikombinasikan dengan kasa lagi ya supaya dibantu penyerapannya. Nah, ini NPWT bisa digunakan. Ini kita gunakan pada luka bakar listrik pasca amputasi ya, perawatan NPWT. Ini sekedar apa namanya? Bacaan yang mungkin bisa nurse dan dokter jadikan referensi bahwa luka bakar itu bisa menggunakan apa namanya foam, alginat, hidrokoloid, hidrogel ataupun hidroaktif. Ya, ini aplikasinya ya. Aplikasi partial thickness burn dengan menggunakan transparan film, alevin ataupun nanokristalin silver dressing. Ya. Nih. Ini kombinasi tadi ya, foam dressing dengan transparan dressing. Nah, ini penggunaan Acticode ya pada pasien luka bakar. Nah, ini pos perawatan luka setelah merawat luka bakar, pasiennya sudah sembuh. Nah, pastikan kita perlu penanganan pencegahan jaringan parut dengan penggunaan pressure garment, silicone care, silakan dengan pembedahan rilis kontraktur kalau memang sudah ada kontraktur dan laser. Ya, ini pressure garment yang bisa digunakan. Ini pasien kami biasanya menggunakan pressure garment yang memang tailored garment ya. Jadi memang disesuaikan dengan bentuk tubuh, harus diukur
ya, diukur. Nah, ini bisa pakai silikon care untuk jaringan parut yang sudah terbentuk. Ya. Oke, oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.